Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberi sindiran tegas ke Presiden Joko Widodo soal keteladanan pasca pernyataannya yang menyebut Presiden boleh berkampanye sekaligus memihak salah satu capres. Komnas HAM menilai sebagai pimpinan tertinggi seharusnya Presiden menerapkan prinsip keadilan dalam pesta demokrasi. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden dan para menteri berhak mendukung pasangan calon dan ikut berkampanye mendapatkan sorotan tajam dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi, sebagai pimpinan tertinggi negara, Jokowi seharusnya menunjukkan sikap keteladanan serta menerapkan prinsip keadilan dalam pesta demokrasi. Pramono berharap institusi negara sekaligus pejabat negara bisa berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Saya kira kita memang 2 hari ini ya mendapatkan diskursus yang menarik soal boleh tidaknya Presiden berkampanye dan memihak gitu ya. Saya kira kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu memang masih ada perdebatan soal apakah itu diperbolehkan atau tidak. Misalnya dari KPU sudah menyatakan boleh, tapi harus mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak salah satu capres karena sesuai dengan isi pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meski demikian, dalam pasal tersebut mendapat sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara seperti Presiden, Menteri, hingga Kepala Daerah yang berkampanye seperti tidak menggunakan fasilitas negara. Selain itu, jadwal kampanyenya tidak bertabrakan dengan tugasnya sebagai pejabat negara dan harus mengajukan cuti jika ingin berkampanye. Beliau kan menyampaikan pasal di undang-undang kan nggak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana lapangan faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye itu. Tapi kalau perlu Hashim Asyari menambahkan pengawasan aturan tersebut ada di Bawaslu. Dan hingga sekarang KPU belum menerima pengajuan cuti dari para pejabat negara yang ingin melakukan kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Advokasi Keadilan Ganjar Mahfud atau Bakigama 03 mendukung jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Bakigama 03 meminta agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya menghentikan proses hukum kasus tersebut. Badan Advokasi Keadilan Ganjar Mahfud atau Bakigama 03 terus memberi dukungan moral dan advokasi kepada jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono. Dalam konferensi pers di Jakarta Kamis kemarin, Bakigama 03 meminta Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk menunda dan menghentikan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang tengah dihadapi Aiman. Menurut Bakigama 03, kasus ini tidak boleh dilanjutkan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengutarakan pendapat. Besok kita akan mendampingin saudara Aiman Wicaksono dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita meminta Polda Metro Jaya, kita meminta Bapak Kapolri untuk menunda proses pemeriksaan kepada saudara Aiman Wicaksono. Nah, terkait dengan kasus yang menimpa saya sampai hari ini merasa bahwa ini sama sekali tidak ada unsur pidananya. Ya, kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga oleh media massa nasional. Saya adalah warga negara yang punya hak untuk mengingatkan. Jangan sampai kemudian hak warga negara untuk mengingatkan itu kemudian dikriminalisasi, apalagi dipidana. Juga
Aiman dipanggil untuk kembali diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi Jumat pagi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Status perkara terkait pernyataan Aiman yang menyebut polisi tidak netral dalam pemilu telah naik ke tingkat penyidikan. Dari Jakarta, Ismalia, Dimas Winardi, M. Indra, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo disambut ratusan santriwati saat mengunjungi pondok pesantren Ngrukam, Sewon, Bantul. Ganjar menyempatkan diri makan bareng bubur merah putih bersama dengan para pengasuh ponpes dan juga menyuapi beberapa orang santri. Ratusan santriwati pondok pesantren An-Nur Ngrukam, Sewon, Bantul menyambut antusias kedatangan Capres Ganjar Pranowo. Mereka pun berebut untuk berjabat tangan dan mencium tangan Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes An-Nur, Kiai Haji Yasin Nawawi, para pengasuh Ponpes dan para santri. Ganjar juga menyempatkan diri makan bersama santri dan kiai. Para santri dan pengasuh Ponpes bahkan menyuapi sejumlah santri dengan bubur merah putih. Jelaskan oleh Pak Ganjar bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya di Rewangi jadi kena mobil menjual dari sini dan sebagainya. Inilah yang menjadi nilai-nilai yang harus kita teladani bahwa hidup ini tidak ujuk-ujuk selalu mewah, sukses tidak mesti dari bawah, dari tangga ke tangga ke tangga akhirnya menjadi orang seperti Pak Ganjar. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berkomitmen akan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Pekohan Balai, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Kamis pagi. Kedatangan Mahfud disambut dengan adat Kapaksian, Pernong, dan tarian, serta atraksi silat Kapaksian Pernong. Mahfud MD menerima gelar Adok Angkon Muari Bangsawan dari Kerajaan Kapaksian Pernong Paksi Pakskalabrak. Cawapres nomor urut 3 ini mendapat gelar Batin Perkasa, Saibani Niti Hukum, dan diberi lencana emas aur sebatang di tengah padang yang berarti bangsawan pemberani yang menegakkan hukum. Setelah penerimaan gelar adat, Mahfud MD melanjutkan kegiatan ke Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Wai Tenong untuk kampanye akbar. Penyaman oleh Dr. Edwin Muslimi. Pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, bertemu dengan ribuan ibu-ibu dan juga mengunjungi Ponpes Gubuk Al-Mudir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi rangkaian kegiatan safari politik Atiko di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mendatangi sejumlah lokasi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis siang. Di Yosowilangun, Atiko bersilaturahmi dengan ribuan warga dan sukarelawan yang mayoritas berstatus ibu-ibu. Di hadapan warga, Atiko menyampaikan salah satu program andalan Ganjar Mahfud, seperti satu keluarga miskin satu sarjana, hingga sekolah vokasi yang seluruhnya dibiayai negara berkolaborasi dengan dunia industri. Selanjutnya, Atiko mengunjungi Ponpes Gubuk Al-Mudir Lumajang untuk menyapa ratusan santriwati dan masyarakat. Di sini Atiko berjanji, apabila Ganjar menjadi presiden, kestabilan harga bahan pangan akan lebih diperhatikan melalui program mekanisme pasar. Setelah dari Lumajang, diketahui Atiko akan melanjutkan safari politiknya ke Probolinggo, Jawa Timur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Giselya Nurama, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Alam Ganjar mengunjungi Kampung Wisata Budaya Desa Dokan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini Alam mengenal lebih dekat tentang budaya suku Karo dan terkesan akan kearifan lokal yang masih lestari. Putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, disambut hangat saat berkunjung ke Kampung Wisata Budaya Desa Dokan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Alam Ganjar pun belajar banyak tentang budaya Karo, diantaranya tentang rumah adat, tarian, dan alat musik suku Karo. Menurut Alam, desa wisata budaya ini sangat indah karena masih menjaga kearifan lokal serta menjaga kelestarian budaya.
biasa lah ya, kita disambut ini kayak masih banyak beras di sini di Tambakku, karena emang Bali itu sebagai bentuk Dalam kunjungannya, Alam juga mengajak warga Karo untuk menulis pesan untuk Indonesia yang nantinya akan disampaikan langsung ke Ganjar Pranowo selaku calon presiden. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hertiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Ganjar Mahfud di Pati, Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi kreatif kepada masyarakat untuk pemenangan di Pilpres Februari mendatang. Salah satunya dengan memasang bendera raksasa di sebuah menara setinggi 40 meter. Relawan Ganjar Mahfud di Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah yang menamakan dirinya sebagai DGP 8 Pati membuktikan militansinya dengan mengibarkan bendera raksasa Ganjar Mahfud di menara setinggi 40 meter. Bendera raksasa berukuran 3 kali 5 meter ini dipasang dan dikibarkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat serta meneguhkan kembali bahwa Kecamatan Juwana merupakan kandang banteng yang identik dengan pendukung Ganjar Mahfud. Sebelum dikibarkan, para relawan juga menggelar upacara layaknya pengibaran bendera sebagai bentuk penghormatan. Kami memang melakukan pemasangan di daerah Juwana ini menunjukkan bahwasannya Juwana adalah kandangnya banteng yang mana juga identik dengan pendukung dari Bapak Ganjar Mahfud. Sebelumnya relawan DGP 8 Pati juga memasang 1000 poster Ganjar Mahfud mulai dari pintu masuk Kudus hingga Rembang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, para pengurus santri bersama Jokowi atau Samawi Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Rakor dan konsolidasi untuk pemenangan Ganjar Mahfud hingga sosialisasi program unggulan lewat berbagai kegiatan juga terus dilakukan para relawan paslon nomor urut 3 tersebut. Menuju Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, relawan sahabat Ganjar Pranowo SGP menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekjen DPP SGP Hoirullah mengatakan pihaknya terus semaksimal mungkin melakukan sosialisasi Ganjar Mahfud dari pintu ke pintu hingga melalui media sosial. SGP turut menyerap keluhan masyarakat di bawah sekaligus memberikan solusi dengan berbagai program unggulan Ganjar Mahfud. Para pengurus santri bersama Jokowi Samawi di Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Kegiatan ini dilakukan bersama para habaib yang tergabung dalam Forum Habaib se-Jawa Barat di Ponpes Manbaul Falah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para ulama dan habaib mendoakan agar Ganjar Mahfud lebih memperhatikan rakyat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden Wakil Presiden periode 2024-2029 mendatang. Jaringan Kiai Ulama Pasuruan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Mahfud dalam halakah kebangsaan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Pasuruan, Jawa Timur. Ganjar Mahfud dinilai memiliki keunggulan dibanding paslon lain dari segi pengalaman dan kecakapan dalam pemerintahan, latar belakang, serta komitmen untuk membawa masa depan Indonesia. Ganjar Pranowo memiliki pengalaman di eksekutif hingga legislatif, sementara Mahfud MD dikenal pendekar hukum dan sosok yang bersih dari korupsi. Masih dari Jawa Timur, relawan santri dukung Ganjar membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan menggelar bazar sembako murah di Desa Kedayunan, Kibat, Kabupaten Banyuwangi. Mereka menyediakan 1 liter minyak goreng, 3 kg beras, 1 kg gula, dan 500 gram bawang putih yang dijual dengan harga terjangkau kepada kalangan masyarakat prasejahtera. Bazar sembako murah terus digelar di beberapa daerah Indonesia seiring dengan melonjaknya harga sembako. Menanggapi lonjakan harga bahan pokok, relawan Serikandi Ganjar Jabodetabek menginisiasi bazar murah di Taman Cipinang, Kecamatan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dalam bazar murah ini 1 paket minyak goreng dan gula senilai Rp35.000 hanya dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Sosialisasi paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud meliputi rekam jejak visi misi hingga program unggulan turut dilakukan kalangan perempuan milenial Serikandi Ganjar.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Bribda Jessica, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan sekarang? Baik, terima kasih Bremana dan Yasmin serta selamat pagi pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini memang cukup ramai, terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light. Berdampak sepanjang 150 meter di belakang garis stop, yakni dari arah Dewi Sartika, baik itu yang akan menuju ke Pancoran maupun yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Di mana keramaian pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4. Selepasnya juga pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami imbau kepada para pengendara agar dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrean traffic light untuk menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan juga untuk tetap bersabar menunggu antrean traffic light dengan tidak menerobos antrean traffic light karena dapat berbahaya bagi keselamatan Anda serta pengguna jalan lainnya. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan lurus ke arah Pasar Minggu atau juga berbelok ke arah Dewi Sartika, saat ini dalam kondisi ramai lancar, di mana pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Dan bertepatan dengan kondisi arus lalu lintas yang cukup ramai pada pagi hari ini, kami tekankan bagi setiap pengendara roda 2 yang membawa penumpang, kami tekankan setiap pengemudi roda 2 termasuk penumpang wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan antisipasi juga terhadap banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, serta banyak kendaraan umum seperti bus dalam kota. Untuk itu diharapkan kepada para pengendara tetap mengkondisikan kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan lurus ke Pancoran atau berbelok ke arah Dewi Sartika juga saat ini dalam kondisi kondusif lancar, di mana sesekali terjadi perlambatan percepatan menjelang antrean traffic light, namun selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat mentaati peraturan lalu lintas dan mengikuti marka jalan yang ada. Dan juga kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 169 kasus laka lantas dengan rincian 9 meninggal dunia, 9 luka berat dan 132 luka ringan. Dari 169 kasus laka lantas tersebut, 42% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat berkonsentrasi saat berkendara dan tentunya mengikuti arahan serta peraturan lalu lintas yang ada. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke Bremana dan Yasmin di studio. Ya, baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.